Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa bertemu kembali lewat pertemuan virtual ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi nilai dan manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Oke, melanjutkan pembelajaran kita di minggu lalu ya, masih di bab ketiga tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Kalau di minggu lalu kita sudah belajar tentang peran pelaku produsen dan distribusi ya. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan konsumsi dalam kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi itu ada 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, langsung saja. Konsumsi ya, yang pertama pengertian konsumsi. Apa sih konsumsi itu ya? Jadi konsumsi itu adalah kegiatan ekonomi yang bersifat mengurangi atau menghabiskan manfaat dan kegunaan hasil dari produksi untuk memenuhi kebutuhan. Jadi intinya apa? Konsumsi ini adalah kegiatannya konsumen, kegiatannya masyarakat untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan ya. Itu yang disebut dengan konsumsi, menghabiskan nilai guna, manfaat dari suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan konsumsi sendiri ya, yang pertama, mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa secara bertahap gitu ya, baik secara bertahap ataupun langsung. Misal kalian menggunakan laptop atau handphone gitu ya, beli handphone atau laptop itu kan ketika kalian menggunakannya, itu namanya kegiatan mengkonsumsi ya. Lama-kelamaan kan nilai guna handphone atau laptop kalian itu berkurang ya, secara bertahap gitu ya. Ataupun langsung misalnya jatuh, langsung rusak gitu ya. Nah, itu adalah kegiatan konsumsi. Tujuan dari kegiatan konsumsi ya, mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Yang kedua, menghabiskan nilai guna barang sekaligus. Misalnya kalian makan nih. Makan itu kan kegiatan konsumsi makan dan minum yang habis langsung pada saat itu juga gitu ya. Yang ketiga, memuaskan kebutuhan fisik kalian. Dan yang keempat, memuaskan kebutuhan rohani. Kebutuhan fisik contohnya ketika kalian berolahraga, itu kan salah satu kegiatan konsumsi ya. Berolahraga gitu ya. Menggunakan sepeda misalnya ya, itu adalah kebutuhan fisik. Memuaskan kebutuhan rohani, misalnya kalian rekreasi jalan-jalan, itu adalah juga suatu kegiatan konsumsi. Nah, ini adalah tujuan dari kegiatan konsumsi 4 ini tadi ya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama, pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi konsumsinya. Semakin banyak barang yang dia konsumsi. Semakin rendah pendapatan seseorang, maka dia akan memilih barang yang akan dia konsumsi. Akhirnya apa? Konsumsinya dia lebih terbatas dibandingkan dengan orang yang memiliki pendapatan lebih tinggi gitu ya. Itu yang dimaksud dengan faktor konsumsi dalam bagian pendapatan. Kemudian selanjutnya adalah harga barang dan jasa. Semakin mahal harga suatu barang atau jasa, maka akan semakin sedikit ya jumlah dan macam barang yang dikonsumsi. Begitu juga sebaliknya, misalnya tidak semua orang bisa memiliki mobil ya dengan harga miliaran rupiah. Sehingga yang mampu membeli mobil tersebut cuma orang-orang yang sangat kaya raya gitu ya. Semakin mahal barangnya, semakin mahal harga barangnya, maka tingkat konsumsinya juga hanya untuk orang-orang tertentu. Yang ketiga, tingkat pendidikan gitu ya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, biasanya semakin banyak barang atau jasa yang dikonsumsi. Ya, gitu juga dengan sebaliknya ya. Tentunya ini juga tergantung besar pendapatan orang tersebut ya. Tapi, pada umumnya seseorang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi akan lebih mudah dalam meraih kesuksesan dan memiliki pendapatan lebih besar gitu ya. Walaupun tidak semua memiliki tingkat pendidikan yang tinggi itu memiliki pendapatan besar gitu ya. Tapi kalau tingkat pendidikannya tinggi, otomatis dia berhubungan dengan pendapatan. Semakin besar pendapatannya, semakin besar konsumsinya gitu ya.
Selanjutnya ada jumlah keluarga. Jumlah keluarga ini mempengaruhi konsumsi ya. Semakin banyak jumlah anggota keluarganya, maka konsumsinya juga semakin banyak. Begitu juga sebaliknya ya. Kalau semakin sedikit jumlah keluarganya, ya konsumsinya juga lebih sedikit. Jenis kelamin. Barang yang kita beli, yang perempuan beli itu biasanya berbeda dengan barang yang dibeli oleh laki-laki gitu ya. Misalnya, laki-laki lebih suka barang-barang sport kayak sepatu sport dan lain sebagainya gitu ya, sepatu untuk olahraga. Kalau perempuan kan lebih kepada, kalau kita kayak misalnya jilbab, kemudian skincare gitu ya, berbeda dengan laki-laki. Inilah yang faktor yang mempengaruhi konsumsi ya. Jenis barangnya tentu berbeda. Selanjutnya adalah selera ya. Tiap orang itu selalu ingin berpenampilan menarik ya. Nah, tentu membutuhkan pakaian dan perlengkapan untuk memperlihatkannya semakin menarik gitu ya. Nah, sementara orang yang cuek gitu ya dengan penampilannya pasti akan berpenampilan apa adanya. Inilah yang namanya selera gitu ya. Selera orang itu berbeda-beda. Nah, selera yang berbeda-beda ini akan menjadi faktor yang mempengaruhi konsumsi seseorang gitu ya. Selanjutnya adalah adat istiadat. Adat istiadat akan mempengaruhi jumlah atau jenis barang yang akan dikonsumsi. Misalnya, kalau ada upacara ritual, dibutuhkan barang-barang tertentu untuk digunakan dalam pelaksanaan upacara, misalnya ya, jumlah atau macam barang yang digunakan tentu saja tergantung dari daerah yang mempunyai adat istiadat tersebut gitu ya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Selanjutnya, nah, teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen ini yang pertama adalah teori nilai guna atau utility. Hukum teori nilai guna ini adalah tambahan nilai guna yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi sesuatu barang akan menjadi sedikit jika orang itu terus-menerus menambah konsumsinya atas barang yang bersangkutan. Misal gini, kalian haus, minum air gitu ya. Tegukan pertama itu rasanya segar sekali. Tegukan kedua, tegukan ketiga, tegukan keempat, sampai misalnya kalian nambah 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas gitu ya. Tentu rasanya berbeda antara gelas pertama dengan gelas keempat misalnya. Rasa kepuasan yang kalian dapatkan itu berbeda. Itulah yang disebut dengan teori nilai guna.